Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Adila Fauzia dengan NIM 220291129. Baiklah, saya akan mempresentasikan laporan media individu saya yang bernama Panseko, yaitu Papan Kesebangunan dan Kekongruenan. Media ini guna memenuhi tugas media pembelajaran matematika yang diampu oleh dosen Ibu Trisa Gustiamanda, SPD MPD. Selamat menyaksikan. Nah, untuk pertama saya akan menjelaskan KD dari media Panseko ini. Jadi, media Panseko ini diambil dari materi kesebangunan dan kekongruenan kelas 9 semester genap dan terdapat pada KD 3.6 yang yaitu menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar dan memiliki indikator pencapaian kompetensi. Ada 6 indikator serta ada 12 tujuan pembelajaran dari media Panseko ini. Alat dan bahan media Panseko: alat, cutter, gunting, lem, pensil, penggaris, dan double tip. Dan untuk bahannya, styrofoam, kertas marmer warna kuning, merah, hijau, oranye, pink, dan biru tua, serta karton manila warna putih. Cara pembuatan media: 1. Buatlah sketsa bangun datar pada styrofoam sesuai sisi-sisi yang diinginkan dengan spidol dan penggaris. Untuk ukurannya ada 2, yaitu bangun datar yang besar dan bangun datar yang kecil, seperti yang tertera. Kedua, potong sketsa bangun datar tersebut dengan cutter. Ketiga, lapisi styrofoam dengan karton manila warna putih, lalu potong kertas manila sesuai pola bangun datar yang telah terbentuk agar bagian bangun datar tersebut bisa masuk. 4. Lapisi styrofoam bangun datar dengan kertas marmer warna merah, kuning, biru tua, hijau, oranye, dan pink. Kemudian, berilah nama pada setiap bangun datar lengkap dengan panjang sisinya. Kelima, berilah nama bangun pada papan styrofoam sesuai bentuk bangun datarnya. Keenam, buatlah nama media lalu tempelkan pada bagian atas papan styrofoam. Ketujuh, media papan kesebangunan dan kekongruenan atau Panseko siap digunakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara penggunaan media Panseko, yaitu papan kesebangunan dan kekongruenan. Di sini saya memiliki beberapa bangun datar, yaitu ada persegi, persegi panjang, segitiga, jajar genjang, trapesium, dan belah ketupat. Sebelum kita mencari bangun yang sebangun dan kongruen, kita harus ingat apa sih syarat kesebangunan dan kekongruenan. Syarat kekongruenan yaitu semua sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian memiliki ukuran yang sama. Dan syarat kesebangunan yaitu sudut-sudutnya yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Diingat ya. Nah, untuk yang pertama, kita cari dulu bangun yang sebangun dan kongruen dengan persegi ABCD. Di sini saya memiliki beberapa bangun datar, yaitu persegi FGH, persegi KLMN, dan persegi panjang ABCD. Pertama, kita ambil dulu persegi EFGH. Kita letakkan di atas persegi ABCD. Kita lihat apakah persegi EFGH memenuhi persegi ABCD. Nah, setelah diletakkan, ternyata persegi EFGH memenuhi persegi ABCD dan sudut-sudutnya pun sama besar. Jadi dapat disimpulkan bahwa persegi ABCD kongruen dengan persegi EFGH. Selanjutnya kita ambil persegi KLMN. Kita letakkan juga di atas persegi ABCD. Nah, dapat dilihat bahwa sudut-sudutnya sama besar dan perbandingan sisi-sisinya itu sama. Contohnya sisi AB dan sisi KL memiliki perbandingan 2:1. Jadi dapat disimpulkan bahwa persegi ABCD
sebangun dengan persegi KLMN. Selanjutnya kita ambil persegi panjang ABCD dan kita letakkan di atas persegi ABCD. Nah, dapat dilihat sudut-sudutnya sama besar, akan tetapi perbandingan sisi-sisinya tidak sama. Contohnya, perbandingan sisi AB dan AB pada persegi dan AB pada persegi panjang, yaitu memiliki perbandingan yang berbeda dengan sisi AD pada persegi dan sisi AD pada persegi panjang. Jadi dapat disimpulkan bahwa persegi ABCD tidak sebangun ataupun tidak kongruen dengan persegi panjang ABCD. Nah, untuk selanjutnya kita cari bangun yang sebangun dan kongruen dengan persegi panjang EFGH. Di sini saya memiliki beberapa bangun datar, yaitu persegi panjang PQRS, persegi panjang ABCD, dan persegi KLMN. Sama seperti sebelumnya, kita ambil dulu persegi panjang PQRS, lalu kita letakkan PQRS ini di atas persegi panjang EFGH, apakah memenuhi atau tidak. Nah, setelah diletakkan, ternyata persegi panjang PQRS memenuhi persegi panjang EFGH dan sudut-sudutnya pun serta sisi-sisinya yang bersesuaian sama besar. Jadi dapat disimpulkan bahwa persegi panjang EFGH kongruen dengan persegi panjang PQRS. Selanjutnya kita ambil persegi panjang ABCD dan kita letakkan di atas persegi panjang EFGH. Nah, dapat kita lihat bahwa sudut-sudutnya sama besar serta sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama, yaitu 2:1. Jadi dapat disimpulkan bahwa persegi panjang EFGH sebangun dengan persegi panjang ABCD. Selanjutnya kita ambil persegi KLMN, kita letakkan di atas persegi panjang EFGH. Nah, dapat kita lihat bahwa sudut-sudutnya sama besar, akan tetapi sisi-sisinya tidak memiliki perbandingan yang sama. Jadi, dapat disimpulkan bahwa persegi panjang EFGH tidak sebangun ataupun tidak kongruen dengan persegi KLMN. Nah, untuk selanjutnya kita cari bangun yang sebangun dan kongruen dengan segitiga RST. Di sini saya memiliki beberapa bangun datar, yaitu segitiga XYZ, segitiga OPQ, dan persegi KLMN. Seperti cara sebelumnya, kita ambil dulu segitiga XYZ dan kita letakkan di atas segitiga RST. Nah, setelah diletakkan ternyata segitiga XYZ memenuhi segitiga RST dan sudut-sudutnya pun sama besar. Jadi dapat disimpulkan bahwa segitiga RST kongruen dengan segitiga XYZ. Selanjutnya kita ambil segitiga OPQ dan kita letakkan juga di atas segitiga RST. Nah, setelah diletakkan ternyata segitiga OPQ dan segitiga RST memiliki sudut-sudut yang sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama, yaitu 2:1. Jadi dapat disimpulkan bahwa segitiga RST sebangun dengan segitiga OPQ. Selanjutnya kita ambil persegi KLMN dan kita letakkan di atas segitiga RST. Nah, setelah diletakkan ternyata sudut-sudut yang bersesuaiannya tidak sama besar dan sisi-sisinya juga tidak memiliki perbandingan yang sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa segitiga RST tidak sebangun ataupun tidak kongruen dengan persegi KLMN. Nah, untuk bangun selanjutnya yaitu jajar genjang. Kita akan mencari bangun yang sebangun dan kongruen dengan jajar genjang PQRS.
Nah, di sini saya memiliki beberapa bangun datar, yaitu jajar genjang VWXY, jajar genjang EFGH, dan trapesium ABCD. Pertama, kita ambil dulu jajar genjang VWXY dan kita letakkan di atas jajar genjang PQRS. Nah, setelah diletakkan ternyata jajar genjang VWXY memiliki dan memenuhi sejajar genjang PQRS dan sudut-sudutnya pun serta sisi-sisi yang bersesuaian sama besar. Jadi dapat disimpulkan bahwa jajar genjang PQRS kongruen dengan jajar genjang VWXY. Selanjutnya kita ambil jajar genjang EFGH dan kita letakkan di atas jajar genjang PQRS. Nah, setelah diletakkan ternyata sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama, yaitu 2:1. Jadi dapat disimpulkan bahwa jajar genjang PQRS sebangun dengan jajar genjang EFGH. Dan selanjutnya kita ambil trapesium ABCD dan kita letakkan di atas jajar genjang PQRS. Nah, setelah diletakkan ternyata sudut-sudut yang bersesuaian serta sisi-sisi yang bersesuaian tidak memiliki besar yang sama atau perbandingan yang sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa jajar genjang PQRS tidak sebangun ataupun tidak kongruen dengan trapesium ABCD. Nah, untuk bangun selanjutnya yaitu ada trapesium WXYZ. Di sini kita akan mencari bangun yang sebangun dan kongruen dengan trapesium WXYZ. Di sini saya memiliki beberapa bangun datar yaitu trapesium KLMN, trapesium ABCD, dan jajar genjang EFGH. Nah, untuk pertama kita ambil dulu trapesium KLMN dan kita letakkan di atas trapesium WXYZ. Nah, setelah diletakkan ternyata trapesium KLMN memenuhi trapesium WXYZ dan sudut-sudut serta sisi-sisi yang bersesuaian memiliki ukuran yang sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa trapesium WXYZ kongruen dengan trapesium KLMN. Selanjutnya kita ambil trapesium ABCD dan kita letakkan di atas trapesium WXYZ. Nah, setelah diletakkan ternyata dapat dilihat bahwa sudut-sudutnya sama besar serta sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama, yaitu 2:1. Jadi dapat disimpulkan bahwa trapesium WXYZ sebangun dengan trapesium ABCD. Selanjutnya kita ambil jajar genjang EFGH dan kita letakkan di atas trapesium WXYZ. Nah, dapat kita lihat bahwa sudut-sudut dan sisi-sisi yang bersesuaian tidak memiliki ukuran yang sama atau perbandingan yang sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa trapesium WXYZ dan jajar genjang EFGH tidak sebangun ataupun tidak kongruen. Nah, untuk bangun datar yang terakhir yaitu belah ketupat. Di sini kita akan mencari bangun yang sebangun dan kongruen dengan belah ketupat ABCD. Di sini saya memiliki beberapa bangun datar yaitu belah ketupat EFGH, belah ketupat PQRS, dan segitiga OPQ. Di sini kita ambil dulu belah ketupat EFGH dan kita letakkan di atas belah ketupat ABCD. Nah, setelah diletakkan ternyata belah ketupat EFGH memenuhi belah ketupat ABCD. Jadi dapat disimpulkan bahwa
belah ketupat ABCD kongruen dengan belah ketupat EFGH. Selanjutnya kita ambil belah ketupat PQRS dan kita letakkan di atas belah ketupat ABCD. Nah, setelah diletakkan dapat dilihat bahwa sudut-sudut dan sisi-sisi yang bersesuaian memiliki ukuran dan perbandingan yang sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa belah ketupat ABCD sebangun dengan belah ketupat PQRS. Selanjutnya kita ambil segitiga OPQ dan kita letakkan di atas belah ketupat ABCD. Nah, dapat kita lihat bahwa sudut-sudut yang bersesuaian dan sisi-sisi yang bersesuaian memiliki ukuran yang tidak sama atau berbeda. Jadi, dapat disimpulkan bahwa belah ketupat ABCD tidak sebangun ataupun tidak kongruen dengan segitiga OPQ. Sekian cara penggunaan media Panseko, yaitu papan kesebangunan dan kekongruenan. Kelebihan dan kekurangan media Panseko. Kelebihannya: 1. Praktis dan mudah dalam pembuatannya. 2. Berwarna-warni sehingga siswa tertarik dalam menggunakannya. Ketiga, dapat digunakan secara kelompok maupun individu. Kekurangannya yaitu: 1. Media ini hanya membandingkan beberapa bangun datar. 2. Ukuran bangun datar yang dapat dibuat juga terbatas, tergantung besar media atau styrofoam yang digunakan. Sekian presentasi laporan media individu saya yang bernama Panseko, yaitu papan kesebangunan dan kekongruenan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan dimengerti. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala bentuk kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.